Bapak Ibu semuanya, salam. Hari ini kita akan membahas di sesi yang pertama hari terakhir ini tentang bagaimana kita akan mengasuh anak-anak. Dan terlalu lama panjang topiknya sehingga saya nanti hanya akan menyampaikan beberapa hal saja yang mungkin itu menjadi yang utama di dalam konsep pengasuhan. Nah, saya mau memulai dengan beberapa hal yang menjadi tantangan dulu. Nah, kalau kita itu kemudian bertemu dengan keluarga, maka ada banyak sekali yang terjadi di keluarga-keluarga Kristen. Misalnya yang saya tulis di depan itu tentang psychological divorce. Banyak orang-orang Kristen yang sudah berkeluarga nggak cerai, tetapi mereka sudah tidak hidup sehati lagi dengan pasangan. Dan ini tantangan ya, sehingga ini mempersulit nanti bagaimana keluarga-keluarga Kristen memerankan tanggung jawabnya. Yang kedua, isu seperti dysfunctional family, lalu kemudian fatherless, motherwound yang menjadi bahasan retreat tahun lalu. Banyak keluarga yang kemudian tumbuh anak-anaknya dalam kondisi tidak berayah, tidak bermama, walaupun mama bapaknya hidup. Sehingga ini menjadi masalah yang berikutnya. Yang ketiga itu tentang pathogenic parenting. Bagaimana orang tua punya pola pengasuhan yang patogen, yang meracuni anak-anak sehingga merusak nanti masa depan anak-anak kita. Nah, kalau sehari kemarin kita bahas tentang relasi suami istri, sekarang kita bahas relasi orang tua dan anak. Gitu kira-kira ya. Nah, nanti sesi saya ini tidak seperti yang dikirim di PDF. Nanti materi semua saya akan kasih. Punya Pak Philip, punya saya, nanti saya akan share di grup. Silahkan yang mau baca lanjutannya begitu ya. Ya, misalnya lagi tantangan kita adalah tentang banyaknya budaya baru di dunia ini. Maka word culture seperti IT, gadget, medsos, dan lain sebagainya itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, yang berikutnya lagi itu misalnya tentang word culture dan wisdom yang sangat duniawi, misalnya isu tentang LGBT, isu tentang free child yang sekarang banyak sekali dihadapi oleh keluarga-keluarga Kristen, ya oleh dunia ini. Tetapi keluarga-keluarga Kristen tidak punya bekal menghadapi itu, sehingga nggak ngerti bagaimana mendidik anaknya di dalam kultur dunia yang penuh dengan hikmat yang manusiawi itu. Nah, pagi hari ini kita akan membahas hal-hal ini. Tetapi saya membatasi masalahnya supaya kita itu hanya bicara beberapa poin saja. Yang pertama saya akan bahas tentang keluarga, lalu apa fungsi keluarga, yang kedua tentang idol di dalam hatinya orang tua, lalu yang ketiga keempat tentang biblical parenting. Kiranya waktu kita cukup, kalau nggak cukup nanti saya kasih bahannya saja. Nah, pertama mari kita lihat apa itu keluarga. Satu orang. Angkat tangan, lalu jawab. Apa itu keluarga? Apa itu keluarga? Kasih mic. Kasih mic. Apa itu keluarga? Jawab Pak Haloho, silahkan ayo bersuara. Terima kasih. Menurut saya yang saya pahami keluarga itu adalah ada keluarga kecil, ada keluarga besar. Keluarga kecil itu ayah, ibu, dan anak-anak beserta perannya. Jadi ada di situ ayah, ibu, anak-anak, dan peran masing-masing. Itulah keluarga. Ya, secara sosiologis keluarga seperti itu. Ada yang disebut sebagai core family, ada extended family yang kemudian terdiri dari papa, mama, dan anak-anak. Secara sosiologis. Sekarang jawabannya itu bagus. Ada lagi satu orang yang jawab saya kasih coklat. Sekarang satu lagi. Oh tadi beliau ya, apa itu keluarga Pak? Nggak boleh nyontek. Kalau sama nggak dikasih. Keluarga biasanya terdiri dari orang tua dan anak, tetapi juga bisa mencakup kerabat lain seperti kakak, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Ya, itu sama. Ada berbagai jenis keluarga termasuk keluarga inti. Sama dengan yang ini tadi kan. Makanya itu sebetulnya adalah penjelasan sosiologis bahwa keluarga itu terikat dalam relasi ayah, ibu, anak-anak bisa lebih luas. Ayah, ibu, anak-anak disebut sebagai keluarga inti atau core family.
Bisa extended family, ada opung di situ dan lain sebagainya. Karena sudah menjawab, walaupun jawabannya sama, kasih coklat juga. Ternyata satu coklat, jangan 2 ya. Wah, masih banyak itu. Nah, mari kita lihat apa itu keluarga. Jadi keluarga itu kalau kita baca di dalam Alkitab, itu mari kita lihat Hakim-Hakim 2 ayat 10. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, ini adalah tulisannya Samuel berkaitan dengan sebuah angkatan yang sudah lupa dengan Tuhan karena Yosua sudah mati. Lalu kemudian kalau begitu apa itu keluarga? Nah, definisinya itu yang berbahasa Inggris. God's primary learning community. Jadi keluarga itu adalah komunitas yang menjadi tempat belajar. Tapi ini deskripsi teologis. Tempat belajar apa? Tempat belajar mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal orang tua dan saudara-saudaranya, mengasihi sesamanya manusia. Jadi itulah rumah, itulah keluarga dalam deskripsi Kristen. Kenapa? Karena nanti ada generasi baru di rumah itu yang kalau tidak dipakai sebagai tempat memperkenalkan Tuhan, maka akan datang generasi yang tidak mengenal Tuhan. Jadi keluarga di dalam Alkitab itu komunitas yang menjadi komunitas utama untuk learn about God. Belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan itu mulai dari rumah. Gitu kira-kira ya. Nah ini definisinya. Saya akan bawa lagi ke berikutnya. Nanti lengkapnya itu nggak bisa saya baca semua karena banyak materi saya. Berikutnya kalau begitu apa fungsi keluarga? Yang pertama sebagai komunitas itu fungsinya adalah komunitas teologis. Keluarga adalah primary learning community. Lalu apa fungsinya? Menjadi komunitas teologis. Dengar baik-baik. Komunitas teologis itu apa artinya? Perhatikan itu. Every moment adalah God's moment. Setiap kesempatan adalah kesempatannya Allah. Maka tidak usah terlalu khawatir dengan anak-anak kita. Banyak orang tua yang mencemaskan anaknya nanti bagaimana nanti jadi apa. Akhirnya dia melakukan segala cara supaya dia mempersiapkan masa depan anaknya dengan baik. Tapi kalau benar jalannya tidak masalah. Kalau mencuri, kalau korup, kalau hidupnya tidak benar, lalu kemudian dia pikir nanti setelah saya mati anakku nanti akan hidup lebih enak. Dengar baik-baik, karena keluarga itu adalah komunitas teologis, maka every moment is God's moment. Kadangkala anak kita nakal, tapi ingat, itu juga God's moment bagi mereka. Kadang anak kita itu melawan kita, itu pun adalah God's moment. Kenapa? Coba perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27. Waktu itu, nggak usah dibaca, karena lama kalau dibaca ya. Nanti saya kasih saja materinya. Waktu itu Paulus itu sedang mengadakan pelayanan di Athena, Yunani. Di sana kemudian ada namanya dewa yang kemudian disebut sebagai Agnostoteo yang tidak dikenal. Nah ceritanya dulu ada wabah yang menyebabkan banyak sekali orang sakit pagi sore mati, sore sakit pagi mati. Lalu kemudian mereka bikin persembahan kepada para dewa dan nggak ada yang bisa menyembuhkan. Lalu ada satu orang pintar yang menulis kepada dewa yang tak dikenal. Ditulislah di situ Agnostoteo, Tuhan yang tidak dikenal. Begitu dibuat persembahan kepada Agnostoteo, sembuh wabah itu tidak muncul lagi. Lalu kemudian Paulus datang ke situ. Saya datang ke sini, kalian tahu. Saya memperkenalkan Tuhan yang tidak kalian kenal. Yang para pujanggamu itu sudah tulis. Agnostoteo, Tuhan itulah yang saya perkenalkan sama kalian. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat dengan kalian.
And every moment is God moment. Jadi setiap peristiwa kehidupan itu peristiwanya Tuhan. Jangan terlalu mencemaskan anak-anak kita. Sekalipun kelihatannya anak kita sekarang memberontak. Kenapa? Naturnya anak-anak itu berdosa sehingga pasti memberontak. Jangan ada yang bertanya nanti anakku begini nakal, anakku melawan terus. Memang naturnya anak-anak itu berdosa sehingga dia pasti memberontak. Tidak perlu diajari. Tetapi keluarga adalah komunitas teologis untuk kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa nak, Tuhan itu dekat. God is involved. Tuhan itu selalu terlibat dalam setiap peristiwa kehidupan. Yang berikutnya adalah their story in God's story. Kisah hidup anak-anak kita itu tertulis dalam kisahnya Tuhan. Jadi saya nggak terlalu cemas. Percayalah, kisah hidup anak-anaknya orang percaya tertulis dalam kisahnya Tuhan. Nah, ini yang menarik ya. Jangan berpikir dan membuat kisahmu sendiri. Maka nanti berkaitan dengan parenting, karena sebab banyak orang yang mencita-citakan anaknya jadi sesuatu tanpa melihat apa sih bawaan anak kita dari surga. Jangan kau buat ceritamu sendiri terhadap hidup anakmu. Biarlah cerita Tuhan yang dihidupi oleh anakmu. Karena Tuhan punya cerita dalam hidup anak kita. Sejak dari kejatuhan, mana itu? Mati sebelah saya. Oh, sorry. Sejak dalam penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemuliaan. Tuhan punya sejarah. Jadi anak kita mesti hidup di dalam sejarahnya Tuhan. Dan dia mesti ikut membuat sejarah bersama Tuhan. Jangan bikin cerita sendiri, jangan buat sejarah sendiri. Kenapa? Karena family fungsinya itu adalah teologis komunitas, komunitas teologis. Itu ya yang pertama ya. Saya lanjut lagi. Yang berikutnya, sebagai komunitas teologis, kita butuh trust and obey dalam setiap peristiwa. Nah ini kan sulit ya, bagaimana mempercayai Tuhan. Anak-anakku begini, begitu, dan lain sebagainya. Tapi nanti saya akan tambahkan di belakang. Nah, keluarga berfungsi sebagai komunitas teologis untuk terus membangun kesadaran akan hadirnya Tuhan dalam hidup. Jadi jangan sampai anak-anak itu sudah les balet, les bahasa Inggris, mahir dia, fluent dalam bahasa Inggris, tapi tidak tahu tentang Tuhan. Dan ini kebanyakan kesalahan orang tua. Banyak dikasih training, toilet training lah, nanti tidur training lah, segala macam training, tapi tidak pernah ngomong tentang Tuhan di rumah itu. Hanya pinter kencing di toilet, tapi tidak tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Dan ini banyak keluarga Kristen yang begitu. Jago sekali mereka belajar dari dunia sana. Yang kedua, sebagai komunitas sosiologis. Nah ini saya nggak perkencang ya, karena ini komunitas sosiologis saudara tahu. Yang terakhir adalah redemptive community. Apa itu? Interaksi jangka panjang antara suami istri, orang tua dan anak, rentan saling melukai. Kita bisa dilukai oleh anak-anak kita loh, sakit hati. Anak-anak kita pun bisa kita lukai. Sakit hati dia. Waktu kita memprovokasi, waktu kita itu enggak sabar, waktu kita itu emosi, mendapat respon dari anak-anak kita, keluar kemarahan, kata-kata makian dan kutukan. Kenapa kau maki-maki anakmu itu? Kenapa kamu begitu marah sama anakmu itu? Padahal anak kita itu sedang belajar dalam sebuah komunitas. Tentang apa? Tentang penebusan. Dan itu di mana dilakukan? Di rumah. Di rumahlah anak kita belajar mengampuni dan diampuni. Di rumahlah anak kita belajar melayani dan dilayani. Di rumahlah anak kita belajar menerima dan diterima. Kadangkala mereka mengalami kemarahan, sakit hati, dan lain sebagainya. But family is bukan hanya komunitas teologis, tetapi redemptive community. Kita harus menjadi tempat untuk saling menebus.
kita apakan anak kita itu? Kalau bersalah, kita tebus. Ya nak, aku pun pernah sepertimu. Papa pernah salah. Tapi saya maafkan kamu. Sebab saya pun pernah melukai hatimu. Ayo kita bangkit lagi. Redemptive community. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah keluarga Bapak Ibu itu menjadi tempat saling menebus? Kadangkala anak-anak kita itu menjengkelkan dan menyakiti kita. Tetapi keluarga adalah tempat untuk saling menebus. Jadi keluarga berfungsi sebagai redemptive community yang mempraktekkan anugerah hari ke hari. Jadi jalankan anugerah ya. So, the goal of parenting is not to focus on getting the right behavior, but to shape the heart of our children. Diperhatikan, kalau begitu, karena keluarga komunitas teologis, karena keluarga komunitas yang saling menebus, maka perhatikan, tujuan dari parenting bukan membentuk perilaku, tapi membentuk apa? Menggembalakan hati. Nanti di belakang saya kasih tahu. Kenapa? Karena perilaku itu hanya fenomena di luar. Kenapa anak saya marah? Kenapa dia berkata kasar? Itu fenomena. Tetapi yang di kedalaman adalah hati manusia. Nah, nanti di bawah saya akan jelaskan lebih rinci. Mari kita lanjut dulu ya. Saya akan ajak Bapak Ibu lihat tugas kita apa. Jika demikian, tugas kita itu apa? Membuka kedok dosa dalam hati anak-anak kita. Yang kemudian melekat. Ingat Amsal? Kebodohan melekat dalam hati anak. Kebodohan itu sinful nature. Sifat berdosa melekat dalam hati anak-anak. Gak bisa hilang. Maka perlu ditumbuk. Seperti padi yang harus dilepaskan dari kulitnya itu. Sehingga keluar padinya, berasnya. Dan dia baru bisa dikonsumsi. Tugas kita apa? Menumbuk padi itu. Mengeluarkan dosa dari dalam hati anak-anak kita. Bedakan kenakalan, bedakan dosa. Anak kecil manjat bukan dosa, nakal. Anak kecil berlari menjatuhkan barang-barang bukan dosa, nakal. Tapi kalau anakmu mengambil uangmu tanpa pesan, dosa, dia mencuri. Kalau anakmu mengambil barang kawannya tanpa bilang, mencuri itu dosa. Tapi kalau dia lari-lari tabrakan berdarah dengan kawannya, bukan dosa, kenakalan. Jadi beda nakal dan dosa. Yang kita singkirkan apanya? Dosanya. Yang kita pukul biasanya kalau anak kita nakal atau kalau anak kita berdosa. Kita pukul anak kita kalau anak kita nakal atau berdosa. Kita kadangkala salah pukul. Yang kita pukul bukan dosa. Kita pukul kenakalannya. Anak-anak memang mesti nakal. Lasak karena bagian dari pertumbuhannya. Motoriknya berkembang di situ, sensoriknya berkembang. Semuanya dan orang tua larang jangan bergerak. Kau yang membunuh anakmu lebih dulu. Itu sebabnya anakmu minder, takut dan lain sebagainya. Karena kau yang melaranginya sejak kecil. Maka anakmu tidak berani ngapa-ngapain. Biarkan saja dia lari ke sana kemari. Seperti Drian kemarin. Saya tahu ketuanya Drian di tempat ini. Makanya saya panggil Drian, bawa anak buahmu keluar. Begitu Drian selesai. Tapi saya belum tentu yakin bahwa mereka tidak gemes dengan kenakalannya Drian. Jangan-jangan dipukuli sama mamanya, sama bapaknya. Kalau nggak ada kita kan begitu. Karena dianggap itu dosa. Kenakalan bukan dosa. Kenakalan itu jiwanya anak-anak. Kalau dosa harus dihukum. Mencuri dihukum, ya, gitu ya. Jadi musuh kita bukan anak kita. Musuh kita dosa yang ada dalam hati anak kita. Jangan kau siksa anakmu. Kau hukum dosanya. Karena kau pukuli anakmu demi kepuasan hatimu. Kamu salah.
Itu ya. Jadi yang masih punya anak-anak kecil ya, nanti yang anak-anaknya saya agak besar seperti Pak Juli Amer belakangan. Pokoknya sekarang ikut aja dulu. Jadi kenapa kita harus menggembalakan hati? Karena anak-anak berperilaku dari dalam hatinya. Lukas pasal 6 ayat 43 ayat 45. Dari mana kita tahu buah itu? Dari pohonnya. Pohonnya apa? Buahnya apa? Saya lanjut ya karena cepat. Mari berdua-dua ambil waktu. Ambil waktu berdua sama istrinya. Sama istrinya. Sama istrinya. Sama istrinya. Sama istrinya. Kok lah ya? Istri, ini LGBT. Tidak ada LGBT di sini. Berdua-dua. Ambil waktu 3 menit. Ambil waktu 3 menit. Ingat ya, keluarga adalah komunitas teologis. Keluarga adalah komunitas saling menebus. Coba diskusikan berdua. Apa yang akan kita perbaiki ke depan? Karena keluarga adalah komunitas saling menebus. Apakah sudah jalan di rumah kita itu? Apakah sudah jalan komunitas saling menebus, komunitas teologis? Every moment is God moment. Anak kita akan hidup dalam sejarahnya Tuhan. Ayo, 2 menit. Nggak lama. Few menit, cukup. Nggak punya banyak berhala. Tapi saya tidak mau membahas Yehezkiel 14. Saya mau membahas tentang berhala di dalam hati kita. Berhala itu apa? Berhala itu adalah segala sesuatu yang berupa godaan untuk kita bisa berkata kasar, menghakimi, penuh kemarahan, penuh keinginan menghukum, padahal kita dipanggil to love, to accept, to forgive, and to serve anak kita. Apa itu berhala? Sesuatu yang menghalangi kita untuk mencintai, melayani, mengasihi, menerima anak kita dan menggantinya dengan kemarahan, pukulan, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Selama ada itu, masih ada berhala dalam hati kita. Berarti kita semua punya berhala ya? Ada yang nggak pernah ngomong kasar sama anaknya? Sama mamanya ya. Marah sama bapaknya, anaknya yang dimarahi. Marah sama anaknya, bapaknya yang dipukuli. Itu apa namanya? Anaknya kasihan ya. Padahal yang bertengkar mama bapaknya ya. Anaknya yang disiksa. Jadi karena nggak berani melawan mamanya kan, jadi anaknya dipukul. Jadi yang pertama adalah idol of comfort. Ya. Jauh dalam hati kita menginginkan hidup ini seperti sebuah resort yang kayak kita gini ya. Tenang, aman, semua tersedia. Kan kita pingin di rumah kita semua tenang. Jangan ada yang bertengkar. Semuanya harus duduk tenang. Kalau papa datang, papa capek. Tolong semuanya disiapkan. Kan gitu ya. Kau pikir itu resort rumahmu itu? Kau mesti bayar kalau kau pikir seperti itu, bayar resort. Dan ini kadang-kala banyak orang tua yang berpikir tentang comfort, rasa nyaman. Di luar sana mesti diingat bahwa hidup ini tidak seperti resort. Pemandangannya indah, begitu datang rumah sudah rapi, bersih, nasi sudah tersedia, istri berwajah menarik, anak-anak duduk diam. Papa, you pikir kau tinggal di mana? Anda tidak boleh salah, rumahmu bukan resort dan tidak boleh berpikir aku seperti tinggal di resort. Kamu mesti tahu bahwa hidup ini peperangan. Dan perangnya itu mesti kita ketahui perlawanannya itu dengan si jahat, gitu kan? Jadi kata 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Di luar ada perang. Musuh ingin mencuri hati anak kita. Jadi rumah kita itu komunitas teologis untuk mengajarkan bahwa di luar ada perang. Dan ingat, musuh di luar ingin merebut hati anak kita. Jangan di rumah kita bikin perang. Kitalah yang bikin di rumah itu jadi peperangan. Anak-anak kita tidak ngerti apa-apa, tetapi papa mamanya yang mengajari mereka
peperangan di rumah. Dan mereka tidak sadar bahwa musuhnya di luar sana. Yang berikutnya, orang tua yang menuntut kenyamanan, kemudahan, keteraturan, kedamaian, ketenangan, harmoni, mereka akan kecewa kalau pulang ke rumah. Kalau anakmu masih 3 tahun, 4 tahun, begitu datang maunya semua rapi, bersih, nggak ada coretan. Ya kamu ngapain punya anak? Nggak usah kawin kau. Supaya kau tinggal sendiri di kamarmu, kau sapu sendiri, kau masak sendiri, beli boneka, kau ciumi sebagai anakmu, habis kau. Ingat ya, anak-anakmu bukan musuhmu. Musuhmu itu si jahat yang mau merebut hati anakmu. Jadi jangan kau musuhi anakmu itu. Jangan kau ajak bertempur anakmu itu. Yang kau ajak bertempur setan yang mau merebut hati anakmu. Pengajaran yang mau merebut hati anakmu. Itulah musuh kita. Anak-anak kita bukan musuh kita. Dengar baik-baik. Anak-anak kita bukan musuh kita. Dia adalah anak kita. Jadi bertarunglah, mereka akan mulai bertarung dengan anak-anak kita. Bukan bertarung untuk anak-anak kita. Sorry, terbalik ya. Kadangkala kita bertarung dengan anak-anak kita. Bukan bertarung untuk anak-anak kita. Itu beda loh. Bertarunglah untuk anak kita. Jangan bertarung dengan anak kita. Banyak bapak bertarung dengan anaknya. Apalagi mama. Tiap pagi bertarung dengan anaknya. Berkelahi mereka. Keluar caci maki kemarahan, termasuk istriku ini. Ma dengar, rumah kita bukan resort. Jangan berpikir tentang tenang. Musuh kita di luar sana, Ma, bukan di rumah. Musuh kita di luar sana. Musuh kita bukan anak kita. Musuh kita si jahat yang mau mencuri hati anak kita. Ya, bilang sama suamimu, Pak, musuh kita bukan anak kita. Bilang begitu baik-baik. Ya, supaya mereka. Yang berikutnya, idol of respect. Bapak Ibu, ada kebutuhan yang tidak sama. Anak-anak itu, orang tua itu kebutuhannya dihormati. Anak-anak kebutuhannya itu adalah love. Orang tua butuh respect, anak-anak butuh love. Perhatikan ya, 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Baca baik-baik. Dari mana kita tahu tentang kasih? Dari mana kita belajar tentang kasih? Dari Tuhan yang sudah mengasihi kita. Artinya, saya tidak bisa mengasihi tanpa diajari oleh Bapakku. Dengar baik-baik. Anak-anak kita meminum air kehidupan dari bapak dan mamanya. Dan dia tidak akan mengerti cinta dan kasih sayang kalau bapak dan mamanya tidak mencintai dan mengasihi anaknya. Ini hukum. Mereka tidak ngerti kasih. Kalau dari kecil kau pukuli, kau aniaya, begitu kau tua mereka akan membalasmu. Tidak akan ada emotional bonding. Maka ada anak-anak seperti kita yang sudah tua-tua, sama bapak kita tidak dekat. Nggak bisa kita memeluk ayah kita itu. Sama mama kita juga tidak dekat. Ada semacam gap yang memisahkan. Ya walaupun kalau meninggal mereka nangis-nangis kita, tapi itu bohongnya itu. Karena selama hidup nggak ada dekatnya kita. Siapa yang bisa berpelukan dengan ayahnya tanpa ada batas emosional? Bisa mencurahkan isi. Kita itu di rumah dipenuhi dengan teror rasa takut sejak kecil. Siapa yang menteror dan menakut-nakuti kita? Bapak. Maka kita itu dulu pernah dengar istilah, kalau bapakku berkedip saya tahu apa yang harus dilakukan. Bukan karena taat, takut. Baru berkedip. Siapa yang taat sama bapaknya? Tidak ada, takut. Karena bapak punya kuasa menghukum, memukul. Semua punya kuasa dia. Dan kita kemudian mengikuti apa yang diajarkannya. Bukan taat. Sejujurnya kita takut dihukum.
Apakah Tuhan itu selalu menghukum? Enggak. Justru Tuhan mengampuni dan rela mengambil bagian dihukum. Dan itulah yang mesti kita ambil dari anak-anak kita. Anakku, kau akan belajar cinta dariku. Kau akan belajar kasih sayang dariku. Tiru bapakmu ini untuk mencintai orang lain. Tiru bapakmu untuk mencintai Tuhan. Tiru saya. Dari mana anak-anak kita belajar tentang cinta? Dari bapaknya. Dari mamaknya. Kalau mama bapaknya tidak pernah mengajarkan dan menghidupi cinta, maka sama seperti kita tidak mengenal Tuhan. Anak-anak kita tidak mengenal kasih. Maka jangan menuntut respek dari anak kita kalau kasih tidak pernah dihidupi di rumah itu. Karena orang tua selalu kebutuhan dasarnya tidak menghargai Pak, tidak mau mendengar Pak, nggak menghormati orang tua Pak. Kau minta dihormati, tapi kau tidak mencintai anakmu dengan tulus. Hukumnya sama, cinta duluan, baru respek muncul. Jangan kau tuntut respek dulu, baru kau cintai anakmu. Cintai dulu, baru dia akan respek samamu. Nah ini hukumnya ya, menarik ya Alkitab itu ya. Karena Alkitab bilang itu bukan kita, bukan anak kita, orang tuanya dulu yang mencintai. Jadi ini idol, berhala. Apa berhalanya? Mau dihormati terus, tapi tidak mau mencintai. Yang berikutnya sukses. Enggak ada anaknya yang orang tua yang anaknya enggak sukses kan? Enggak ada orang tua yang mengingini anaknya tidak sukses. Semua orang tua mengingini sukses. Pengasuhan bukan relasi horizontal tetapi vertikal. Kita dengan Tuhan, anak-anak adalah anak-anak Allah. Anak-anak itu Allah berikan kepada kita untuk kemuliaannya. Ingat baik-baik, garis bawahi. Anak-anak Tuhan berikan sama kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya. Dengar ya. Anak-anak diberikan di rumahmu itu untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentinganmu. Makanya kalau sekolah, jangan kau sekolahkan supaya mencapai cita-citamu yang dulu nggak bisa kau capai itu. Kita kan sekolahkan anak kita supaya mencapai cita-cita kita yang dulu gagal. Nah itu yang salah. Nah anak-anak diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita. Banyak orang tua menjadikan anaknya tropi. Kalau di gede tua, oh mereka sombong, anakku jadi PNS di mana? BPK. Wah sang satunya lagi, oh anakku baru diterima di mana? Kemenkeu. Mereka menceritakan anaknya sebagai tropi. Sebagai sebuah alat untuk kepuasan dan kebanggaan diri. Maka saya selalu bilang kan, coba tengok di Facebook waktu penerimaan mahasiswa baru. Hanya anaknya yang masuk UGM, ITB, IPB, Universitas Diponegoro yang diupload di Facebook. Kenapa? Bapaknya yang senang. Kalau anaknya masuk Universitas No Mention, Sari Mutiara, Universitas Siantar, tidak akan masuk Facebook. Kenapa? Karena dianggap bukan tropi, itu mempermalukan. Kan begitu? Iya toh? Rasanya lihat Facebook itu kalau penerimaan mahasiswa baru malu kita kan? Apalagi kawan satu sektor kita masuk anaknya ke sana, masuk ke sana, kampus-kampus bagus. Anak kita nggak masuk-masuk, pusing kita mikirinya, sepertinya Tuhan mengutuk kita. Tuhan punya masa depan untuk anakmu sekalipun tidak diterima di kampus paling bagus di negeri ini. Jangan takut, anakmu diberikan oleh Tuhan di rumahmu untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaanmu, bukan untuk kesombonganmu. Biarlah Tuhan yang dimuliakan melalui hidup anak-anak kita itu. Tugas kita kan mengarahkannya saja. Nah itu yang salah. Emang saya bilang idol ini berhala. Berhala apa? Menjadikan anak kita tropi. Tempat untuk menaruh kesombongan dan pamer kepada kawan-kawan kita. Nah, saya suka memperkenalkan, wah anakku nomor 1 dia IPB. Karena apa? Nama IPB itu keren, membuat harga diri saya naik. Kalau anakku masuk Universitas Sari Mutiara, Universitas Metodis, universitas apa lagi itu yang di Amik MBP, tidak akan saya ceritakan. Saya akan diam, anakku pertama kuliah, udah nggak akan saya lanjutkan kuliah di mana. Kenapa? Namanya tidak dikenal orang, disebut 10 kali pun tidak ada yang tahu itu di mana. Sudah saya jelaskan, sumber loh Pak, yang mana? Di USU saya tahu, kalau MBP saya tidak tahu. Aduh, ngeri sekali lah anakku ini.
Dan itu merendahkan saya, kan begitu ya, merendahkan saya. Itu membuat saya, apalagi saya ngajar parenting kemana-mana, saya berkhotbah kemana, masa anakku itu masuk Universitas Simalungun, USI. Aduh, saya kan kemudian tidak berani ngomong. Itu saya mau berulang-ulang supaya Bapak Ibu jelas bahwa anak kita atau hati kita seringkali punya berhala, menjadikan anak kita tropi. Jadi kalau dia berhasil kita hargai. Kalau menurut ukuran kita gagal, dia kita caci maki, kita rendahkan. Tidak kita terima anak-anak mengalami rejection di rumahnya sendiri. Kan begitu. Makanya saya selalu ingatkan gereja itu salah kaprah. Kasih penghargaan hanya ranking 1 sampai ranking 10. Yang nilainya 10 sampai paling rendah 8. Jadi yang nggak punya nilai 8, nggak ranking 1 nggak kita hargai. Sekalipun nggak ranking, justru mereka lah yang layak dihargai. Supaya mereka kemudian merasa termotivasi, aku mau kejar, kan begitu. Lagian memang penilaiannya tidak hanya angka, kan begitu. Banyak lagi. Ada banyak orang pinter tidak punya kawan. Ada yang banyak kawan tidak pinter. Yang banyak kawan tidak pinter hidupnya lebih baik daripada yang pinter tidak punya kawan. Jago pun kau, excellent pun nilaimu, A semua, kalau kau nggak punya kawan, sulit kau cari kerja. Tapi ada yang pas-pasan kawannya banyak, mudah cari kerja. Kenapa? Karena kecerdasan orang tidak sama, ada multiple intelligence. Jangan takut kalau anakmu agak bodoh. Anakku pun tidak pinter semua. Jadi tenang saja. Kalau tidak bisa matematika, bahagia saja. Banyak yang nggak pinter matematika tetap hidup sehat. Jadi tenang saja. Anak kita bukan tropi. Nah, demi sukses ini orang tua rela melakukan dosa untuk anak-anaknya. Ya loh, demi sukses orang tua rela melakukan. Itulah yang nyogok jadi polisi masuk ke Polri, nyogok jadi tentara supaya masuk tentara. Demi kesuksesan dan kebanggaan sombongnya orang tua, kita lalu melakukan dosa. Tidak boleh. Kalau anakmu tidak bisa jadi PNS, jangan nyogok. Nggak bisa masuk ke Pemda, jangan nyogok. Nggak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, berbahagialah. Tenang saja. Karena every moment is God moment. Dia akan memakai anak kita. Tapi jangan lupa mendorongnya, kan begitu. Karena saya bilang every moment is God moment, kita santai saja. Wes doakan saja, mau belajar situ nggak belajar situ, mampuslah kau sama Tuhanmu itu, gitu ya. Idol of control. Yang berikutnya adalah kita ingin mengontrol semua anak kita itu. Jadi hanya ada dua pilihan, serahkan kontrol kepada Allah atau berusaha menjadi Tuhan. Karena kita tidak bisa mungkin mengontrol anak kita, tidak bisa kita kontrol. Segala sesuatu telah diletakkan oleh Tuhan di bawah kaki Yesus. Jangan kau kontrol kali, serahkan sama Yesus. Kalau masih 5 tahun gak usah aku bicarakan nanti kawin sama siapa. Nanti pasti ada yang dikawininya, tenang aja itu. Gak usah kau rancang-rancangkan bingung. Nanti ini kawin sama siapa, baru kami ini. Masih 5 tahun kok kau pikirkan. Nanti kayak mana kalau salah pilih teman hidup, kau pun salahnya pilih istri. Kau ajarilah, nak jangan salah seperti bapak, kan gitu kan. Makanya anakku sudah aku ajari, jangan kawin sama Boru Girsa. Jangan kawin. Salah itu dulu papa. Jadi ingat-ingat baik-baik. Boleh kau merantau, boleh kenal sama banyak cewek, tapi ingat jangan sama Boru Girsa. Ya. Oh iya tondong. Ada tondong. Oras tondong. Ada pula Boru Girsangnya 2. Aduh. Ambil pen, ambil kertas, 2 diskusi berdua. Kira-kira berhala apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu waktu mengasuh anak? Sukses, ingin mengendalikan semuanya dan lupa menyerahkannya sama Tuhan, atau ada berhala yang lainnya? Ambil waktu 2 sampai 5 menit. Tulis ya. Oh, ini belum ada berhalanya. Berhalanya ya mereka. Request dari Pak Juniansyah ini. Tapi belum dibalas. Pak Juniansyah minta. Nah, saya tidak sempat menjelaskan ini. Saya akan langsung ke biblical parenting. Jam berapa ini? Oke, 10 ya.
Nah, sekarang saya akan langsung ke biblical parenting. Ingat tadi di awal saya mengatakan bahwa tugas kita adalah, apa tugas kita tadi? Kok nggak muncul? Udah muncul ya, oke. Ya. Tugas kita adalah membuka kedok dosa dalam hati anak kita. Karena itu, biblical parenting bicara tentang shepherd the heart, menggembalakan hati anak-anak. Nah, saya akan langsung ke situ. Saya kasih contoh kasus. Misalnya, apa yang saudara lakukan kalau saudara mengetahui bahwa anak saudara mengalami masalah inferiority yang sangat kompleks, apa yang harus Anda lakukan untuk membangun self-esteem dalam diri anak saudara. Nah, itu pentingnya biblical parenting. Karena kalau tidak, saudara akan pergi ke psikolog dan saudara akan dapat nasihat yang unbiblical. Nah, saya coba kasih contoh ya. Inferiority itu apa sih? Perasaan tidak mampu, tidak cakap. Jadi ketika itu dibiarkan akan menjadi kompleks. Yaitu sebuah perasaan yang begitu kuat dan pervasif dalam diri seseorang. Dia kemudian bisa saja berubah ingin menjadi superior. Jadi bisa jadi superiority kompleks, orang yang jadi sangat dominan. Jadi ada yang sangat menarik diri, ada yang sangat ekspresif. Kenapa? Untuk menutupi kelemahannya. Jadi gitu ya. Jadi kemudian ketika perasaan inferior itu ditekan dan membuahkan rasa superior yang salah. Nah, akhirnya tumbuhlah inferiority itu menjadi dua jenis penyakit, dua jenis orang. Yang pertama dia menjadi inferiority yang kompleks, yang kedua menjadi superiority yang kompleks. Untuk menutupi rendah dirinya dia kemudian menjadi berusaha superior, gitu ya. Itu yang terjadi masalahnya. Tetapi kemudian apa akibatnya? Akibatnya anak-anak itu akan berperilaku negatif. Bagi yang inferior misalnya, anak itu akan menjadi people pleasing, menyenangkan orang, supaya semua senang. Tidak mau dia ada beda pendapat. Kenapa? Karena dia merasa inferior dengan pendapatnya sendiri. Bahkan bisa beralih kepada perilaku misalnya smoking, workaholism. Smoking itu bisa jadi pengalihan dari rasa minder kepada rasa ingin berharga. Orang yang merokok. Tapi tidak semua orang merokok begitu. Tapi bisa jadi. Workaholism, compulsive sexual behavior, depresi, anxiety, pesimis, withdrawal, menarik diri ya. Kemudian menuntut, perfeksionis, arogan, hipersensitif, gampang tersinggung, takut penilaian orang, pemalu, minder, dan lain sebagainya, muncul sebagai akibat dari inferiority kompleks. Lalu kalau saudara mengalami itu, anak saudara, apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara kerjakan? Bagaimana membangun identitas dalam diri anak saudara kalau saudara punya masalah seperti itu? Kan yang dewasa ini juga nampak mana yang merasa inferior, mana yang merasa punya superiority tapi false superior. Makanya saya pernah kasih contoh itu, kalau di gereja gampang menengok orang yang inferior itu. Tengok saja yang paduan suara itu lalu bajunya itu dilepas satu kancingnya. Nah gini, itu orang minder sebetulnya. Orang yang punya rendah diri. Tapi dia pede kalau dilepas bajunya begini. Dia rasa dia besar, ya kan? Padahal dia itu orang yang merasa kecil. Jadi itu inferiority yang kemudian berubah menjadi superiority yang false. Merasa pede yang salah. Nah itu bagaimana menangani yang seperti itu? Nah sekali lagi saudara bisa salah jalan kalau saudara tidak mengenal biblical counseling. Jadi perhatikan, identitas anak tidak boleh dibangun dengan fokus pada diri. Kita ajarkan sama kamu pintar nak, kamu bisa nak, kamu sanggup nak, boleh. Tetapi kita harus tidak lupa mengajarkan bahwa di dalam Tuhan kita pasti bisa. Kebisaan kita, kesanggupan kita di dalam Tuhan. Maka identiti kita tidak dibangun atas diri, tetapi atas Tuhan. Nah itu dia ya. Sehingga kita tidak punya false identity.
Nah, sebab identitas anak-anak melekat pada Allah yang memiliki hidup mereka. Nah, kalau tidak, saudara akan salah jalan entah ke kiri entah ke kanan. Maka Kolose mengatakan, hendaklah hati-hati, jangan ada yang terpikat dengan falsafah dunia. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Self esteem kalau begitu, sekali lagi, biblical self esteem, ini kok nggak bisa ini jadinya. Ya, saya tutup dulu ini ya. Oke, saya lanjut. Biblical self-esteem dibangun atas dasar kesadaran diri di dalam Allah, bukan kesadaran akan kelebihan diri atas orang lain. Nah, ingat ini. Jadi self-esteem, membangun self-esteem anak atau rasa percaya diri anak, itu bukan didasarkan atas kamu lebih dari yang lain. Tapi didasarkan apa? Di dalam Tuhan kamu punya kelebihan. Jadi Tuhan dasarnya, bukan dirinya dasarnya. Nah, ini yang kemudian salah banyak. Ini contoh ya, kenapa kita perlu biblical counseling. Oke, sorry. So, the goal of parenting is not to focus on getting the right behavior. Masih ingat tadi saya kutip ini, but to shepherd the heart of our children. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Loh, salah ini. Jadi menggembalakan hati. Apa itu berarti menggembalakan hati ya saya? Tugas kita kan menggembalakan hati. Kalau begitu, apa itu menggembalakan hati? Menggembalakan hati berarti mempengaruhi hati anak-anak kita dengan firman dan teladan hidup takut akan Tuhan. Nah, ini saya langsung ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa menggembalakan hati anak-anak kita? Ada 5 yang saya mau sampaikan, kiranya waktunya cukup. Pertama, ajar mereka to love and discipline. Nah, ini dia. Mari kita baca firman Tuhan. Oh, belum ada ya, nanti di bawah ya. Beri mereka cinta. Ajar mereka cinta. Kenapa? Karena cinta membangkitkan rasa hormat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara punya waktu untuk mencintai anak-anakmu lebih? Apakah kamu punya waktu khusus untuk memandangi matanya, memeluk dia? Si Kaila nggak di sini. Kaila itu udah besar. Saya sering peluk dia. Saya datang, saya peluk di kamarnya. Walaupun dia udah SMP kelas 3, udah mulai remaja. Tapi dia masih mau dipeluk. Apakah kamu punya waktu? Apakah kita punya waktu untuk memandangi matanya, ngobrol berdua? Bersama-sama. Karena ini tentang cinta. Jadi orang tua itu seringkali memerankan peran seperti yang lalu saya bilang, ada namanya helikopter parent. Helikopter parent itu seperti helikopter itu, berisik, bersuara kencang terus, tapi nggak mendarat-mendarat. Hanya suaranya saja yang ramai, tapi tidak pernah datang dan mendekat. Belajar kau, mama lagi sibuk ini, nggak bisa bantu. Bapaknya pun dari kamar, nah kau suruh mamamu belajar kau. Semua teriak-teriakan di situ, seperti helikopter. Tetapi tidak ada yang datang mendekat. Sini nak, apa yang bisa papa bantu? Jadi kebanyakan kita itu kemudian tidak teach them love. Mengajar mereka tentang cinta. Perhatian khusus, pelukan, surprise, hadiah, liburan, dan lain sebagainya. Perhatikan ini ya, prinsipnya. I love you because I love you. Jangan janjikan hadiah untuk sesuatu pencapaian. Cintai dia tanpa harus mencapai sesuatu. Kadang-kala kita menjanjikan sesuatu, kalau nilaimu 8 semua, papa kasih hadiah. Kita anggap itu memotivasi. Tetapi anak belajar sesuatu, saya baru dicintai dan diterima kalau saya mendapat sesuatu. Love them because love. Cintai mereka karena cinta. Jangan karena sesuatu. Cintai saja. Peluk dia, rangkul dia, kasih hadiah, penghargaan. Karena we love you. Just we love you. Tidak ada syaratnya. Sekali lagi ya, kita bermaksud baik. Memotivasi anak, maka kita kasih syarat. Baru kasih hadiah.
Kalau kau begini, kita begitu. Kalau kita begini, kita begitu. Tanpa sadar kita membangun persepsi dalam diri anak-anak kita. Bahwa dia dicintai, diterima, diberi anugerah kalau mendapat sesuatu. Kita kan sering melakukan itu. Jadi sekarang, I love you nak, because I love you. Bukan karena sesuatu yang lain. Just love. Hanya itu saja. Nggak ada prestasi-prestasi apa. Kalau prestasi double, lebih kan hadiahnya. Tapi kalau enggak, ya cintai mereka karena kita mencintai mereka. Saya lanjut ya. Ini sebetulnya sudah pernah saya bahas ya, terutama ayah ya, karena ayah itu sumber masculine love. Jadi ibu sumber feminine love, ya dua-duanya memang penting. Tapi ibu sering hadir, bapak jarang hadir. Bapak ada di rumah tapi tidak pernah hadir. Ya, memang di rumah tapi asik main game dia. Jadi siapa suami-suami yang suka main game, lupa sama anaknya, bertobat kau. Kau lebih perhatian sama gamemu daripada sama anakmu. Hai anakmu, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ini yang kedua, karena love and discipline. Sekarang saya mengajar disiplin. Apa itu? Disiplin itu dari kata yakah yang berarti corrected. Disiplin and reproof. Berarti kita harus mendisiplin, mereproof. Mendisiplin itu pakai apa? Boleh tidak pakai tongkat? Alkitab mengajarkan boleh pakai tongkat. Psikologi modern mengajarkan jangan pukul anak. Tapi Alkitab mengajarkan cambuk dan tongkat didikan. Tapi tongkat dan cambuk motifnya harus benar, timingnya harus tepat. Motifnya adalah to love. Jangan kau pukul anakmu untuk memuaskan nafsu marahmu. Pukullah anakmu to correct them, untuk mengoreksi mereka. To reprove and to love. Pukul dia, but to love. Lihat ya. Dan timingnya harus jelas. Kapan? Ya secepat mungkin, lagi masih anak-anak. Karena kalau sudah SMA jangan kau pukul lagi. Sudah SMA kau pukul, tua nanti kau yang dipukulinya. Memang aku siapa? Aku sekarang udah besar pak, katanya. Aku sekarang udah besar pak, enak aja kau pukul, lebih kuat ya nanti. Nah, jadi ingat, motifnya adalah to discipline. Waktunya mesti secepat sedini mungkin, mumpung anak kita masih bisa dipukul. Kapan itu? Ya sekarang, waktu masih punya. Kalau seperti Pak Julian nggak bisa dipukul lagi anaknya, karena anaknya sudah dewasa. Diajak ngobrol, ditemani, gitu ya. Jadi motifnya itu. Kemudian pada waktu yang tepat, selagi masih ada harapan, ya itu penting ya, selagi masih ada harapan, sebab ada orang tua yang terlambat. Mau diapakan lagi, udah terlanjur. Nggak bisa lagi, jadi terlambat. Nah, alasan disiplin adalah pemberontakan. Pukulan sebagai reproof, sebagai disiplin diberikan ketika anak kita melakukan pemberontakan, dosa. Ya, dosa ya. Dan ini yang penting ya, yang saya tadi singgung di awal ya, karena dosa baru dipukul. Tapi kalau enggak dosa, nggak perlu dipukul, diajari. Jangan dicoret tembok nak, kotor, sini aja dicoret. Nanti mama bersihkan. Lari-lari boleh nak, tapi perhatikan ada barang banyak ya. Nanti kalau jatuh pecah. Yang penting kau jangan terluka, gitu ya. Itu teorinya begitu, prakteknya sulit. Teorinya begitu kan? Teorinya begitu. Jadi, ingat ya Amsal 22:15, foolishness is born in the heart of child, but the rod of correction shall drive it far from him. Kebodohan melekat dalam hati anak kita, tapi tongkat didikan membuat kebodohan itu lari dari anak kita. Itu sinful nature. Ya, misalnya sikap memberontak itu adalah ditunjukkan dengan ya cemberut, bersungut-sungut, merengek terus, bersungut-sungut, dan itu wujud dari pemberontakan. Tidak boleh memberontak terhadap otoritas. Saya selalu mengajarkan mereka ikuti otoritas. Kalau kau sedang diatur orang, ikuti otoritas. Supaya ngerti anak-anak otoritas. Lalu kemudian tindakan memberontak itu, bedakan sikap dan bedakan tindakan maksud saya. Kalau tindakan itu seperti melalaikan kebenaran dengan berkali-kali lupa. Misalnya lupa minta maaf. Lupa lupa dengan kejujuran. Mengambil uang mamaknya pura-pura lupa, berkali-kali lupa. Itu tindakan.
dan lain sebagainya ya. Jadi tongkat teguran akan mendatangkan hikmat bagi anak, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi perlu tongkat. Jadi saya tetap percaya Alkitab daripada psikologi modern. Pakai tongkat. Secepat mungkin, jangan lewat usianya. Saya lanjut ya karena mepet kita. Tujuannya apa? Kesehatan anak kita. Well-being-nya, spiritualnya, dan lain sebagainya. Sehingga ini penting. Ayat Amsal 23 ayat 14, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Perhatikan ya, disiplin membuahkan satu restorasi, dua pengajaran, dan sikap yang baru. Anak itu jadi disiplin. Itu penting, makanya tongkat. Sediakan di rumah tongkat. Tongkat didikan, ya, rotan didikan. Nggak usah besar kali, kecil saja. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan untuk menggembalakan hati anak kita? Kalau yang pertama tadi, disiplin dan kasih. Yang kedua adalah mengembangkan keyakinan dalam hatinya. Keyakinan tentang Tuhannya. Keyakinan dasarnya adalah kebenaran Allah yang disingkapkan melalui firman. Jadi didasarkan pada studi ketundukan dan lain sebagainya, bahwa firman itu tidak berubah oleh keadaan. Nah ini penting, nanti saya akan jelaskan di awal, tapi saya cepat. Tidak dapat dinegosiasikan, berani dihidupi. Nah, beberapa contoh keyakinan yang alkitabiah, misalnya kejujuran, kebenaran, kekudusan seksual. Ini mesti diajar. Ajari anak-anak punya keyakinan bahwa ini salah, ini benar. Tentang kejujuran misalnya. Jangan sampai dia bimbang, ini boleh enggak ya sekali-kali itu nyontek? Karena kalau kita ajari anak kita, kalau kawanmu nyontek, kau nyontek aja nak. Anak kita bimbang. Kita mesti tegas mengatakan, biarlah kawan-kawanmu nyontek, tapi bapakmu bangga kalau kau sudah belajar walaupun nilaimu kecil. Kejujuran bagi papa nomor 1. Nah ini pengajaran. Sehingga apa? Anak-anak punya conviction dalam hatinya bahwa di rumah kami kejujuran nomor 1. Ingat, ini dibawa sampai tua nanti. Karena kalau tidak kita ajari dari rumah, anak-anak nanti tumbuh di luar sana akan hidup dengan banyak kawan dan mereka terpengaruh dengan lingkungannya. Maka ajari, contohnya itu kejujuran. Contohnya lagi tentang kekudusan seksual. Sejak kecil ajari anak kita tentang kekudusan seksual. Cara duduk dan lain sebagainya. Perempuan kalau duduk yang sopan, kau mesti pakai short supaya kalau duduk agak salah sikit tetap rapi. Diajarkan. Supaya apa? Supaya dia menghormati dirinya sendiri. Dan nanti akan bisa menghormati orang lain. Kekudusan seksual. Ajari anak kita yang laki-laki juga. Bang, jangan pacaran dulu, kuliah dulu baik-baik. Kalau pacaran cari cewek yang takut akan Tuhan, yang lahir baru dan lain sebagainya. Nanti orang itu adalah orang yang tepat. Ajari menghormati kekudusan. Supaya apa? Semua yang kita ajarkan dibawanya sampai tua. Mereka punya conviction, gitu ya. Si Kaila itu punya conviction. Aku itu jengkel kali nengok kawanku. Kenapa? Sudah ditegur sama abang-abang kelas itu karena duduknya sembarangan, kelihatan kolornya. Dia itu duduk tidak ada sopannya perempuan. Wah, saya kemudian belajar sesuatu, berarti anakku ngerti bahwa di hadapan banyak orang dia duduk harus rapi. Ini tentang conviction. Nah, banyak yang kita tidak mengajarkan tentang conviction. Kejujuran, kebenaran, kasih, ketekunan, rasa hormat. Nah, saya selalu mengajarkan seperti Pak Philip tadi malam kasih ilustrasi waktu kami di luar. Tapi saya sering bilang, nah ada dua jenis kecerdasan. Ada namanya fluid intelligence, tapi juga ada namanya crystallized intelligence. Kecerdasan itu ada dua dasarnya. Yang pertama fluid intelligence itu kecerdasan bawaan dari Tuhan. Memang pinter orang ini, tidak belajar pun pinter dia. Baca sebentar sudah bisa semua. Karena memang punya fluid intelligence. IQ-nya tinggi. Tapi selalu dengar baik. Fluid intelligence kalah dengan crystallized intelligence. Orang-orang yang tekun bisa mengalahkan orang pinter. Orang pinter yang tidak tekun kalah dengan orang yang tekun walaupun dia nggak pinter. Maka saya mengajari sama mereka, kau kan nggak pinter. Kalau yang lain 2 jam kau belajar 2 kali lipat. 4 jam. Kalau yang lain 1 jam mengerti, kau nggak ngerti, kau tambah lagi 1 jam.
Kenapa? Karena tidak ada yang bodoh di dunia ini. Yang ada orang yang malas. Kita mesti crystallize. Jadi kita punya conviction anak itu. Jadi yang kedua ajari tentang apa? Conviction. Supaya yakin kalau dihidupi banyak orang nanti hidupnya bagaimana. Yang ketiga, saya lewatkan banyak ya. Karena yang ketiga, teaching them understand and interact redemptively with their culture. Nah ini, ajar mereka untuk paham dan berinteraksi dengan cara yang menebus dengan budaya kita sekarang. Ingat ya, tadi saya bilang, ini IT maju sekali dan lain sebagainya. Dan kemudian Alkitab mengajarkan hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Banyak filsafat dunia. Saya kasih contoh beberapa. Misalnya yang pertama itu adalah individualism. Anak-anak kita itu akan diajari oleh dunia tentang individualisme. Nggak usah kita ajari di rumah, mereka akan ngerti. Dari mana kawannya, lingkungannya, TikTok, dan lain sebagainya. Mereka akan belajar hidup itu hanya untuk mengejar kesenangan pribadi. Ini individualisme. Kemudian tidak memiliki tujuan selain mencari kesenangan. Hidup itu hanya untuk kesenangan. Maka dari sinilah nanti filsafat zaman baru melahirkan gerakan zaman baru yang kemudian menuntun orang kepada LGBT, menuntun kepada free sex, free child, dan lain sebagainya. Ada yang kawin tidak mau punya anak, ada yang ingin bebas tidak mau kawin, ada yang kemudian mau menikmati hubungan seksual tidak harus menikah. Dasarnya dari mana? Filsafat ini. Dan perhatikan ini bukan orang di luar sana, di gereja banyak. Anak-anak kita berinteraksi dengan dunia yang begini. Bagaimana kita menebus yang seperti ini? Nah, anak kita mesti diajari. Anak kita mesti diajari. Maksud saya, itulah cara menggembalakan hati anak. Dampaknya apa? Anak mementingkan diri, tidak peduli pada urusan orang lain, malas, menggerutu, mengeluh. Ini kan anak-anak zaman kita. Scrolling HP, main game yang kemudian berlebihan, lalu kemudian mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, ya memang masih anak-anak. Tidak bisa dituntut lebih, belum formal cara berpikirnya. Tapi individualisme itu yang buruk. Yang kedua, presentism. Ini filsafat yang ngajari bahwa hidup ini ya hanya saat ini, karena itu ya kita kalau menginginkan sesuatu harus dapat. Makanya anak-anak itu kan gitu ya, pingin sesuatu harus dapat. Kapan? Sekarang. Nggak bisa ditunda. Akibatnya apa? Akibatnya susah berpikir panjang. Anak-anak nggak tahu konsekuensi dari tindakannya. Ini presentism. Saya kasih tahu lagi, dua lagi ya. Contoh, materialism. Ini apa? Dunia rohani tidak penting. Hidup hanya untuk materi dan kesenangan lahiriah. Fokus pada yang kelihatan. Nah, kita mendidik anak kita sekolah baik-baik supaya apa-apa? Supaya pintar. Kalau pintar apa-apa? Kau dapat gampang dari kerja. Kalau sudah dapat dari kerja apa? Kau bisa menabung. Kalau bisa menabung apa? Uangmu jadi banyak. Kalau uangku banyak apa? Kamu bisa menikmati apa saja. Ngapain itu? Di pantai bersantai, bisa mancing dan lain sebagainya. Lalu anaknya jawab, aku ndak usah jadi pinter, ndak usah apa-apa, aku bisa mancing, aku bisa tinggal di pinggir pantai tanpa harus kaya dan menikmati hidup. Kita memperkenalkan kepada anak-anak materi supaya hidupmu gampang, enak, kaya, mudah. Tetapi ini mesti diganti. Materialisme membawa anak-anak kepada hal-hal yang lahiriah saja. Jadi ini harus dibentengi anak kita bahwa nak penting uang. Dan selalu mengajarkan kepada mereka kalau minta jangan langsung dikasih. Suruh mereka berdoa dan minta sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih. Maka mereka diajari untuk apa? Bahwa sesuatu datang dari Tuhan. Maka dampaknya kalau materialisme, anak-anak tidak tertarik dengan hal rohani, fokus kepada penampilan luar dan bukan pada karakter. Ya anakku itu sudah ngerti dia harus pakai skincare. Masa enggak dirawat? Rambut ini harus dirawat, Pak. Kulit ini juga harus dipakai, dirawat. Mamanya bilang makan buah, makan sayur, kulitmu akan bagus, rambutmu akan bagus. Enggak cukup, Pak, mesti beli. Kenapa? Ya karena butuh perawatan. Ya kalau begitu nantilah nak, kalau kau sudah besar, sudah punya pekerjaan. Sekarang papa enggak bisa memberikan yang kau mau itu. Kami bisa memberikan kau apa yang kau butuhkan, dasar sekolah, makan, tempat tinggal bisa.
Ayo skincare dan lain sebagainya, nanti lah kalau sudah besar. Tapi anak-anak sudah ngerti. Mereka fokus kepada apa? Penampilan. Yang berikutnya otonomi. Ini adalah filsafat yang mengatakan tidak perlu otoritas, mau hidup sebebas-bebasnya. Ini tadi saya bilang, maka ini berbahaya. Jadi kalau sudah terpengaruh seperti itu, ya anak susah diatur. Tidak butuh Tuhan dan memberontak dari aturan. Sampai sekarang saya bangga sebab Joel itu selalu tiap hari Minggu begini menghubungi aku ke gereja, Pak. Bagi kami yang paling penting dia ke gereja. Di sana dia di GPIB. Semalam dia WA saya, aku ini asistensi dosen agama Kristen. Jadi dia bantu mengajar adik-adik kelasnya, asisten untuk pendidikan agama Kristen. Jadi saya senang. Kenapa? Karena berarti dia mau di bawah otoritas orang lain. Kebanggaan kita hanya itu, tidak ada yang lain. Menularkan iman. Saya lanjut ya. Ya, budaya itu segala produk ya yang dihasilkan oleh dunia. Jadi kita diajari bagaimana mempersiapkan anak kita supaya punya cara pandang yang alkitabiah, mengujinya lalu mengenali apakah budaya itu dosa atau tidak, lalu memutuskannya dan menebusnya. Nah, ini banyak sekali ya. Saya tidak bisa menjelaskannya, sorry. Yang keempat langsung, developing heart for God. Tugas kita sebagai orang tua yang keempat adalah mengembangkan hati anak untuk mencintai Tuhan. Nah, ini penting. Sekarang kata buku ini Thomas More bahwa banyak sekali anak-anak yang unmotivated, not thinking, out of control. Lalu bagaimana menolong anak-anak punya kecintaan kepada Tuhan di rumah? Ya, saya tahu Bapak Ibu sudah punya macam-macam ya. Ada yang saat teduh bersama, ada yang baca Alkitab bersama dan lain sebagainya. Tetapi saya mau mengajarkan tentang Christian karakter di sini, bukan tentang disiplin-disiplin itu. Nah, karakter itu adalah kumpulan dari habit dan traits, bukan hanya personality. Jadi Amsal 17:25 mengatakan anak bebal menyakiti hati ayah dan memedihkan hati ibunya. Nah, ada usaha orang tua yang telat, orang tua yang tidak memberi contoh, seringkali tidak prepare, tidak ada persiapan saat punya anak, dan kemudian hati anak itu bisa menjadi bebal. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini misalnya adalah puisi yang ditulis oleh orang pinter. Walk alongside me, daddy, and hold my little hands. Ya, jalanlah besertaku papa dan genggamlah tanganku yang kecil ini. Dia bilang, I have so many things to learn that I don't yet understand. Aku butuh banyak sekali belajar tentang hal-hal yang aku belum mengerti. Teach me things to keep me safe. Ajari aku untuk tetap aman from danger every day. Dari segala bahaya di setiap hari. Show me how to do my best at home, at school, at play. Tunjukkan padaku bagaimana bisa berperilaku, bermain yang terbaik di rumah, di sekolah, di tempat bermain dengan kawan-kawan. Lalu kemudian dia akhiri tulisan itu. Every child need a gentle hand to guide them as they grow. Oh, itu bukan dia. Jadi penutupnya yang di bawah. So, walk alongside me, daddy. We have a long way to go. Jadi papa, ayolah jalan samaku. Pegang tanganku. Karena saya masih butuh sekali tuntunan tanganmu untuk menjalani perjalanan hidup yang jauh. Nah, kenapa ini puisi yang bagus saya bilang? Karena banyak orang tua yang not walk alongside with his son. Banyak orang tua yang tidak jalan bersama dengan anaknya. Tuntun anak kita. Begini caranya menghadapi kemarahan, nak. Di lampu merah. Begini caranya kita menghadapi banyak sekali kebisingan dan paksaan. Kan di lampu merah ngeri di Medan ya. Itu kita kalau telat sikit, wah kita dibel-bel orang. Tetapi kita mengajari kepada mereka. Begini caranya menghandle emosi. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya bagaimana caranya marah. Karena anakku sulit sekali mengontrol emosi. Dulu saya begitu juga. Maka saya tidak pernah marah kalau anakku begitu. Wong aku juga dulu begitu. Jadi kita satu duanya. Nggak beda jauh.
Jadi saya bilang sabarlah Ma, nanti akan bertumbuh. Saya pun dulu begitu. Si Kaila itu paling ekspresif. Apa yang di hatinya dibilangnya saat itu juga. Tidak peduli dia sama siapa. Kadang-kala kami takut kalau dia ngomong salah ini nanti. Kalau dia ngomong salah. Tapi mau bagaimana, orang dulu saya begitu. Jadi dia hanya bilang, aku kan hanya meniru kalian, katanya. Kalian pula dibilangnya. Jadi artinya, jadi bukan papa atau mama, kalian. Jadi saya bilang, anak-anak kita butuh pegangan tangan. Walk alongside with them. Jalanlah dengan mereka. Ajari bagaimana kalau bertamu dengan di rumah orang. Begini nak kalau bertamu. Salami dan tersenyumlah sama tuan rumah. Ajari mereka. Dan mereka nanti akan tumbuh menjadi anak yang dewasa, matang. Mengenal tentang karakter Tuhan.